Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang sejarah manusia praksara di Indonesia dan di dunia, serta menggali kehidupan sehari-hari mereka. Apa yang kita pelajari hari ini akan membantu kita memahami asal-usul kehidupan manusia di masa lalu. Yuk kita mulai! Juta tahun dan 1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian memasuki Eropa sekitar 1,5 dan 1 juta tahun yang lalu. Evolusi manusia merupakan proses perubahan yang sangat-sangat panjang. Salah satu ciri dari genus Homo adalah bipedalism atau kemampuan berjalan dengan dua kaki. Kemampuan ini berkembang lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Homo habilis juga dipastikan dapat berjalan dengan dua kaki. Ciri genus Homo yang lain adalah otak yang kompleks dan kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat-alat untuk bertahan hidup. Ingin lebih tahu tentang Homo habilis ini dan bagaimana proses perkembangannya dan kehidupan mereka? Simak video ini sampai habis, oke? Fosil Homo habilis pertama kali ditemukan oleh Johansen Leakey di Tanzania, Afrika Timur, antara tahun 1962 dan 1964. Manusia purba ini diperkenalkan sebagai jenis Homo pertama yang muncul di bumi. Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya. Dan ciri-ciri Homo habilis secara fisik memiliki berbagai kemiripan dengan spesies Homo yang lainnya, seperti memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Dan yang kedua adalah tinggi badan pria rata-rata 100-135 cm. Dan ciri selanjutnya memiliki lengan panjang yang mirip seperti kera. Dan mereka juga memiliki tubuh yang kebanyakan ditumbuhi oleh rambut dan memiliki tempurung otak yang lebih besar dibandingkan Australopithecus. Australopithecus adalah spesies sebelum Homo habilis. Dan yang selanjutnya, mereka memiliki rahang yang besar dan geraham yang kuat, memiliki enamel gigi yang tebal, mempunyai dagu yang menjorok ke dalam, dan mempunyai tulang gusi yang tebal. Dan yang terakhir, mempunyai dahi yang sempit. Berdasarkan hasil penemuan fosil tengkorak Homo habilis, paleoantropologi menyimpulkan bahwa tulang tengkorak ini memiliki dinding yang tipis dan agak membulat. Penemuan fosil ini juga disertai dengan penemuan peralatan kuno yang digunakan untuk mempermudah kehidupan Homo habilis. Kali ini kita akan membahas manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus berasal dari dua kata, yaitu megan yang berarti besar, anthropus berarti manusia. Sedangkan paleojavanicus artinya paleo berarti tua, dan javanicus berasal dari kata Jawa. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda von Koningswald antara tahun 1936 sampai 1941. Von Koningswald menemukan rangka berukuran besar ini di Sangiran, Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Masa hidup Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu dan berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Penemuan fosil berupa sebuah rahang atas dan rahang bawah serta terdapat 3 buah gigi, yaitu 1 gigi taring dan 2 gigi geraham. Dilihat dari ukuran kepala, volume otak manusia purba ini diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia Meganthropus ialah tumbuh-tumbuhan. Pithecanthropus erectus berasal dari kata pithe yang berarti kera, anthropus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti tegak. Secara umum, Pithecanthropus erectus yaitu manusia kera yang berjalan secara tegak. Nama ilmiah Pithecanthropus erectus saat ini adalah Homo erectus atau manusia berjalan tegak. Pithecanthropus erectus adalah manusia purba yang banyak ditemukan di Gedung Brebes-Sragen dan Trinilhawi. Penemuan ini ditemukan tahun 1890 sampai 1891 oleh Eugène Dubois, seorang dokter tentara Belanda berkebangsaan Prancis.
Fosil ini hidup di zaman Pleistosen tengah sampai atas atau kira-kira 1 juta sampai 500 juta tahun yang lalu. Penemuan fosil Pithecanthropus erectus di Gedung Brubisragen berupa atap tengkorak dan rahang bawah, sedangkan tulang paha ditemukan di Desa Trinil, Ngawi. Temuan fosil pada bagian tulang paha atau femur terlihat jelas dan berbentuk seperti manusia dengan menunjukkan kedua kakinya untuk berjalan. Perbedaan antara Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojokertensis adalah besar isi tengkorak, tebal atap tengkorak, bentuk tonjolan belakang kepala, dan tonjolan kening serta daerah telinga. Pithecanthropus erectus juga memiliki otot kunyah, namun tidak sekuat dan sebesar Meganthropus. Ciri-ciri manusia purba Homo adalah muka lebar dengan hidung yang lebar, mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol. Bentuk fisiknya sudah seperti manusia. Sekarang tingginya 130 sampai 210 cm dan berat badan 30 sampai yaitu suatu masa pada zaman pra-aksara saat manusia masih menciptakan alat dari batu dan tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga disebut zaman sebelum manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai alat utama untuk mengolah peralatan. Yang kedua adalah zaman logam, adalah periode pra-aksara di mana manusia sudah mampu membuat peralatan dari logam. Zaman ini merupakan kelanjutan dari zaman batu dan ditandai dengan perkembangan peralatan berbahan logam untuk keperluan sehari-hari. Zaman batu tua merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat untuk dari batu masih kasar dan belum diasah, sehingga bentuknya masih sederhana. Contohnya adalah kapak genggam. Nah, selanjutnya adalah zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman batu tengah merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih halus dari zaman batu tua. Adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan manusia dibuat dari batu yang sudah dihaluskan serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya, misalnya kapal persegi. Nah, yang berikutnya adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Di zaman Megalitikum, manusia purba sudah menghasilkan yaitu menhir. Menhir adalah tugu batu yang dibangun untuk pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, dan yang kedua adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu. Kebudayaan logam dibawa ke Nusantara oleh bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sama halnya dengan bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero Melayu ini berasal dari Cina Selatan. Mereka menuju Kepulauan Nusantara menggunakan perahu bercadik. Mereka berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Untuk berdagang, mereka melakukan barter atau pertukaran karena zaman dulu belum ada sistem uang ya guys. Bangsa Deutero Melayu tersebut kemudian berbaur dan terjadilah perkawinan dengan penduduk lokal ataupun bangsa pendatang yang sudah ada lebih dulu di Indonesia. Zaman logam sering juga disebut dengan masa perundagian. Penyebutan ini berasal dari bahasa Bali yaitu undagi yang artinya adalah orang-orang yang terampil. Secara khusus, istilah undagi disematkan kepada orang-orang yang ahli membuat alat-alat dari logam. Tidak semua orang bisa membuat kerajinan dari logam ya guys, hanya orang-orang yang terampil yang dapat menghasilkan barang-barang dari logam. Masa perundagian menggambarkan kepada kita bahwa masyarakat di zaman ini sudah memiliki keterampilan membuat alat-alat penunjang kehidupan berbahan dasar logam. Lalu bagaimanakah manusia pada zaman logam membuat alat-alat tersebut? Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan teknik bivalve dan etchire perdu. Teknik etchire perdu atau teknik cetak tuang menggunakan media lilin dan tanah liat dalam pembuatannya. Untuk membuat kerajinan dengan teknik ini, pertama-tama kita harus membentuk modelnya dengan lilin dulu guys. Setelah model dari lilin terbentuk, lilin tersebut kita lapisi dengan tanah liat. Jangan lupa untuk melubangi bagian atas dan bagian lapisan bawah tanah liat tersebut. Nah, fungsi lubang bagian atas adalah untuk menuangkan cairan logam dan bawahnya untuk tempat keluar lilin yang mencair. Setelah dilapisi tanah liat, panaskan tanah liat tersebut dengan api. Nah, otomatis lilin akan menjadi cair dan keluar melalui lubang bawah.
Setelah tanah liat mengeras, berarti cetakan sudah siap dituang cairan logam. Jangan lupa untuk menutup lubang bagian bawah tadi supaya cairan logam yang kita tuang tidak keluar cetakan. Setelah logam dituang, biarkan mendingin. Setelah mendingin, hancurkan cetakan tanah liat tersebut dan jadilah kerajinan logam, guys. Teknik yang kedua adalah teknik bivalve atau teknik setangkup. Mula-mula kita buat dulu nih 2 cetakan yang akan kita setangkupkan sesuai model yang kita inginkan. Setelah itu kita tuang logam cair. Setelah logam mendingin, buka cetakan setangkup tersebut dan jadilah kerajinan logam yang kita inginkan. Kelebihan teknik setangkup ini adalah cetakan bisa kita pakai berulang kali, guys. Adapun hasil-hasil kebudayaan berupa alat dari logam yang ditemukan di Indonesia itu nekara. Nekara ya, bukan neraka. Jangan salah sebut. Nekara adalah gendang yang terbuat dari perunggu, guys. Persebaran nekara tersebar hampir di seluruh Asia Tenggara. Nekara khas Indonesia adalah nekara tipe pejing. Nekara berukuran kecil disebut dengan moko atau mako. Moko banyak ditemukan di Indonesia Timur. Nekara memiliki beragam fungsi, guys, diantaranya sebagai genderang perang, alat memanggil hujan, bekal kubur, benda tukar, hingga mas kawin. Ini tergantung daerah masing-masing. Di daerah Alor, Flores, dan Rote, Nusa Tenggara Timur, nekara digunakan sebagai sarana upacara, penanda status sosial, dan sebagai mas kawin. Kalau di Bali, nekara berfungsi sebagai benda sakral yang dipuja. Kapak perunggu. Kapak perunggu yang ditemukan yaitu kapak corong atau kapak sepatu karena memiliki lubang. Adapun fungsi kapak ini adalah untuk perkakas serta sebagai benda pusaka. Selain nekara dan kapak, alat-alat perunggu yang ditemukan adalah bejana perunggu, arca atau patung perunggu, serta perhiasan perunggu. Selain alat-alat dari perunggu, ditemukan juga alat-alat dari besi. Alat-alat dari besi yang ditemukan tidak sebanyak alat-alat dari perunggu. Adapun alat-alat yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, sabit, pedang, dan cangkul. Pada zaman logam, tradisi pembuatan gerabah terus berkembang. Meskipun alat-alat dari logam sudah mulai dikenal, namun penggunaan gerabah tak bisa tergantikan, guys. Fungsi gerabah pun sudah berkembang yang tadinya hanya sebagai alat-alat keperluan sehari-hari. Di masa perundagian, gerabah juga digunakan untuk bekal kubu. Makanan tingkat sederhana. Nah, artinya di sini manusia purba sudah bisa mengumpulkan makanan dengan stabil dan sering berganti di permukaan bumi dalam bentuk fisik, iklim, dan sebagainya yang dihadapi oleh manusia purba. Pemburuan dan pengumpulan makanan menjadi aktivitas keseharian manusia purba pada masa itu. Nah, masa bercocok tanam. Masa ini adalah masa terpenting dalam sejarah manusia. Peralihan dari kebudayaan berburu dan mengumpulkan makanan menjadi masa untuk bercocok tanam. Mereka sudah mencoba membuka lahan baru, mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara ditebang. Baiklah, sekian dari materi yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.